I think it's about time they accept the existence of the devil. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kita dari review dari layar buram. Sorry nih, ini episode pertama jadi masih kaku ya. Sorry ya. Mungkin bisa dijelasin kenapa namanya review dari layar buram? Karena pada dasarnya kita masih DIY, do it by yourself. Jadi anggap aja peralatannya masih minim lah ya jadinya. Tapi kita cinta banget sama sinema yang ada di Indonesia ataupun luar sih. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama aku Supri. Nama aku Ilvan. Kita dari Review dari layar buram. Namanya masih asik nih. Semoga kedepannya kita nggak seburam layar kamera kita. Iya. Semoga sebagai hari ini kita mau review Conjuring sih sebenarnya. Conjuring itu dari Conjuring Universe yang Hampir ke 8 loh. kalau Conjuringnya sendiri ketiga, tapi kalau Universe udah Sampai 8 ya, 8 atau 9 9. lah maksud. Ini film sebenarnya sih untuk scare jamnya tidak terlalu banyak, malah lebih ke istilahnya lebih ke trailer ceritanya aja sih, lebih bagus gitu. Jadi tuh lebih apa istilahnya nggak terlalu serem tapi bisa mengikuti dia, suspense jatuhnya, lebih ke suspense. Ke trailer apa suspense? Bedanya apa ya? Suspense itu kalau biasanya tuh suspense itu ada waktu. Jadi kejar-kejaran sama waktu. Kan kalau misalkan itu kan toko yang istilahnya kerasukan itu kan harus mengejar waktu, dia apa istilahnya mau disidang. Sama juga dikejar-kejar waktu juga mau ditumbalkan. Istilahnya kayak gitu. Itu bedanya dengan trailer apa tuh? Trailer apa tuh trailer? Trailer itu lebih ke apa namanya kondisi dan situasi sih biasanya. Nah biasanya trailer itu dari dua pihak. Oh iya. Dari dua pihak terus Saling gitu ya. trailer. Bukan salah satu victim sama pelaku. Jadi itu dua pihak gitu, jadi trailer aja. Terus dari prosnya apa nih prosnya? Prosnya sih sebenarnya sih ini kali ini ada salah satu victim di istilahnya yang biasa dianuin sama si Ed Sheeran begini. Siapa sih namanya? Aneh. Warren. Iya. Iya, Ed Warren sama Lauren. Warren. Nah, ini lagi pertamanya kasusnya ada anak kecil nih, namanya kerasukan. Tahunya lanjut cerita hantunya ternyata pindah ke salah satu orang yang ada di situ, yang lebih tepatnya Dia dengan sengaja sukarela mau dirasuki demi menyelamatkan si bocah itu. Karena kebetulan bocahnya ini adiknya dari pacarnya ya sebenarnya. Calon adik ipar Tuh ya, beberapa ini ya. Nah sini, bawa akibatnya dari ini dia kerasukan nih, si pria ini akhirnya ngebunuh temennya sendiri, yang istilahnya dia salah satu tempat kerjaannya lah, yang penitipan itu ya. Nah, istilahnya waktu itu terjadi kasusnya 22 tusukan. Dan yang jadi monumental dari kasus ini, dia ternyata kasus pertama di Amerika atau dunia saya lupa yang menempatkan keren sebagai kasus yang legal dihukum positif. Setahu saya gitu. Dan memang saya lihat ada beberapa adegan yang sebenarnya nggak pernah diperlihatkan juga sih, sebenarnya ada sedikit yang istilahnya kondisional yang cukup lucu, tapi untungnya nggak dipaksain sih sebenarnya. Yang mana waktu si pengacaranya diajakin ketemu disuruh makan malam di rumahnya. Terus habis itu disuruh ketemu sama Annabelle. Habis itu dia ngebantuin tuh dua pasangan untuk ngebantuin yang terpidana ini. Itu cukup lucu juga sih. Jadi makanya
Oh iya, dia lihat ya, oh ternyata ada beneran ya, jadi dunia kayak gitu tuh. jadi makanya kayak tentu agak sedikit menyegarkan franchise ketiga ini sih, karena singkat saya hampir tidak ada seperti itu di franchise-nya. Dan scare jam tadi ya yang hampir ada atau hampir atau nggak ada ya? Hampir tidak ada sebenarnya. Mungkin adegan yang gitu ya, paling seingatku sih yang ketika nyari-nyari si istrinya terus tiba-tiba ditiup itu kali ya. Sebenarnya nggak ada, sebenarnya lebih ke psikologi, sebenarnya lebih ke psikologi horor sebenarnya. Dari pengen nembaknya psikologi horor, cuman emang masih agak kurang gitu, jadi masih agak sedikit nanggung psikologi horornya, walaupun dia emang masih agak menambahkan sedikit tentang kayak apa religious horror kayak gitulah, kayak zaman-zamannya. Terus itu ada adegan, nah itu ada adegan eksorsis yang kayang ke belakang tuh ya. Itu klise atau emang harus kayak gitu, atau aslinya emang kayak gitu kali ya? Kayaknya emang udah kayak ada tempat gitu, mungkin rata-rata emang terpengaruh sama film Exorcist ya. Tapi kemungkinan juga ini kan kisah nyata atau emang aslinya kayak gitu. Mungkin Kan dulu ada yang eksorsis yang original, ada fotonya kalau nggak salah. Pas credit title terakhir ada foto-foto aslinya. Biasanya sih seperti itu ya. Mungkin memang itulah. Tapi emang ini agak bedanya dari yang sempat kelupaan tuh sebenarnya, ini nih ada perbedaannya, karena biasanya dulu ngelawan setan, sekarang ngelawan manusia loh. Iya, ini perbedaan. Walaupun dia dengan judul kerasukan setan ya, tapi tetap masih kelihatan manusia. Jadi sedikit bedanya dari 2 installment sebelumnya ya itu. Dan itu beresiko fans lama yang banyak itu yang lebih suka dikaget-kagetin jadi malas nonton dan berkurang. Dan jadi sih sebenarnya selain karena pandemi dan ini kelihatannya berkurang penontonnya sekarang. Iya, karena selain karena pandemi ya. Iya, cuman tetap sih ini sebenarnya masih maksudnya ada kemajuan yang pengen dilakukan gitu, dari dia kan istilahnya pengen nambahin lah Ada dari naik kelas ya. Bukan naik kelas sih, agak biar berbeda lah bau-baunya kan, nggak horor tentang urusan sama setan mau dan faktor sutradara juga ya, kan 2 Conjuring pertama masih James Wan semua ya. Sekarang Michael Chavez. Ini kenapa ya alasannya? Biasanya kan film selain Conjuring dilepas ke sutradara lain, nih apa sibuk banget atau bagaimana sih James Wan? Mungkin sibuk banget karena dia juga terlibat sama DC Universe sih kan, si James Wan. Film berikutnya kan Aquaman The Lost. Aquaman tapi masih lama baru ketemu judul The Lost Kingdom. Iya. 2022 kan itu cepat ya kalau hitungannya ya. Hitungannya cepat. Dan emang mungkin saya kurang tahu sih, mungkin sebenarnya untuk dari direktorialnya biasanya saya tuh kayaknya ngerasa mungkin James Bond itu tipikal yang sangat perhatian terhadap warna filmnya ya. Jadi kok ada kelihatan lebih kayaknya agak kurang gitu bagus gitu. Ya. Color gradingnya nggak terlalu kayak kurang serem ya dari kurang serem. si sinematiknya ya. Soalnya walaupun emang karena mungkin kita biasa ngertinya film horor itu gelap gitu, ternyata dia tetap menggunakan color grading. Cuman di James Wan di film Conjuring sama Saw itu nggak terlalu kelihatan, baru kelihatan banget dia tuh cerah tuh di Aquaman kata gua. Gitu cerah ceria sekali kan. Maksudnya kelihatan kemampuannya untuk main color grading tuh baru kelihatan di situ. Ternyata dia itu pinter gitu main warna. Iya, mungkin karena di Aquaman itu studionya terlalu besar, ini bukan dia aja yang di situ. Iya, mungkin juga dia ngeksplorasi warnanya lebih maksudnya orang bisa karena filmnya horor, jadi orang bisa gunain gelap-gelap kan, jadi nggak kelihatan gitu kemampuannya itu. Pas saat Aquaman keluar baru ketahuan, ternyata dia juga merhatiin juga di filmnya yang sebelumnya mungkin kan pastinya ya. Ini film non horor pertama dia ya Aquaman itu ya. Iya, Aquaman itu belum pernah. Ya tapi balik lagi ke siapa?
sutradaranya Michael Chavez yang ternyata juga memegang tampuk sutradara untuk installment ke-6 kalau nggak salah. Tadi 8, 9 bilangin deh. Ini udah kan, iya kan installment ke-6-nya dia, masih Oh, jauh iya. kan. Tapi kalau dari sisi track recordnya si Michael Chavez tadi, sebelum ini dia memegang tampuk sutradara di film La Coronia yang diproduseri James Wan juga, dan menurut saya secara subjektif lebih kena yang di film dia, walaupun sama-sama produsernya James Wan juga. Iya. Kenapa itu ya kira-kira? Apa karena settingnya kan sama-sama di negara yang berbahasa Spanyol, Meksiko. Ya, filmnya settingnya Meksiko yang dengan bahasa Spanyol juga. Ya, mungkin lebih akrab kali ya di situ dia. Ya, mungkin Dia dia lebih ngerti lebih ininya ngerti. kali, apa namanya, budayanya jadi Nah, secara kelihatannya. kultur juga dapat nih kali. Klik. Cuman gitu. sempat kebaca tuh apa namanya, sempat dibilangin kritik tuh banyak juga karena terlalu mengadakan jump scare malah. Yang di itu film itu. Yang film sebut yang installment Emang apa nih? La Coronia atau yang Coronia. La Coronia katanya sih, kata orang lain ya, kalau kata aku kan lumayan, kata orang lain sih kurang bagus reviewnya. Karena banyak mengandalkan jump scare. Tapi mungkin dia yang sutradara sekarang mungkin dia mencoba biar tidak terlalu banyak jump scare malah. Tapi sama juga, apa namanya, mungkin belum pandai menakar kali ya antar jump scare apa enggak gitu. Jadi kelihatannya masih agak gimana Nah, gitu. dari ini saya jadi punya pertanyaan yang agak melebar dari film Conjuring. Ketika ada mantan sutradara terus dia memproduseri film yang terusannya dari dia, yang dia produseri, lingkup kerjanya kayak apa ya? Lingkup kerjanya dari produsernya. Misalnya kan James Wan tadinya sutradara film yang sama ini satu urutan gitu, terus dia megang produser, terus ada sutradara baru, pola kerjanya kayak apa kayak gitu? Apa diserahkan ke sutradara semua atau si produser ngambil porsi yang besar juga? Kayak tetap mengambil porsi mungkin, tapi nggak dikit, dan emang tidak mungkin juga dia tidak mengganggu jalur kreativitas. Satu lagi, asalnya kan ini James Wan, namanya juga masih menjual kategorinya kan. Dan emang dia produsernya. Iya, Si maksud gue Conjuring kan pasti iya, maksudnya tetap kayaknya masih ada, kayaknya sisi kalau ada dua sisi mata uang, baliknya Conjuring ya pasti James Wan. Nah, ya maksudnya tuh tetap mungkin dia ngejual juga nama James Wan kan istilahnya. Walaupun jangan-jangan sama sekali nggak turut andil ambil, kecuali ngasih judul kali. si judulnya. Kan dapat juga ya. Menurut aku sih so-so ya. Maaf sekali nih Mas James kalau Malaysia itu apa panggilannya ya? Ya kawan Malaysia, maaf ini so-so aja menurut saya. Si Soso ya. Lebih bagus Conjuring pertama dan kedua. Ya kalau saya sih lumayan naik tingkat dikit lah. Dari sisi itu ya, apa, kebaruan tema ya. Kebaruan tema doang. Dia berani ngambil resiko, dan ini mungkin resiko dari pilihan yang ditempuh ya. Ngambil yang ada apa tadi, suspense, Kan mengurangin jump scare. Mengurangi jump scare, lebih ke suspense. Cuma sayang suspense-nya masih agak kurang. Tuh sebenarnya nanggung banget sih sebenarnya, masih agak nanggung parah kalau saya bilang sih. Itu ya, kita keluar dari bioskop tuh aduh gimana ya, Gimana sayang keluar dari bioskop tuh masih nanggung ya, istilahnya masih itu. Oke, jadi dapat dari skala 1 sampai 10 dapat berapa dia? Kira masih buram-buram lah. Ini masih buram-buram seperti ya. layar video kita. Masih buram-buram lah. 6 kali ya, 6 atau 7 lah. Ya, 7 lah. 7 lah. Kita hargai kerja keras. Kerja keras ya. 7 aja dah.
Oke, kalau gitu 7 ya. 7. Kalau gitu film kedua yang Itu horor juga, horor juga. yang masih ini satu satu universe nggak sih? Satu universe ya? Eh, Kalau yang ini sih nggak kayaknya. kayaknya sih enggak sih. Satu Masih satu buatan satu pemilik kali ya, pemilik ceritanya kan James Wan. juga. Spiral. Oke, gimana? Kalau Spiral ini Aku udah sebenarnya nggak lupa. sebenarnya filmnya masih cukup beraura yang sama seperti film-film sebelumnya, yang sangat gore istilahnya ya. Kategorinya gore karena banyak banget juga adegan-adegan yang luar biasa Nah, menyeramkan. tapi seperti juga film si Conjuring 3 tadi yang mengurangi jump scare, di Spiral yang ini kayaknya juga mengurangi gore-nya, sisi gore-nya agak berkurang. Jadi gue juga tahu juga sih sebenarnya ya. Dan emang kayaknya berkurang jauh sih dari yang dulu ya. Cuman emang ceritanya agak enak, lebih ini sih flow-nya. Cuman emang yang jeleknya nomor satu sih aktor Chris Rock-nya itu jelek Dia banget tuh kata gue. produser eksekutif di sini, jadi mungkin suka-suka dia. Repotnya di sono, mana ada beberapa adegan kayaknya mestinya bisa intens yang lebih kenceng begitu, malah mobilnya kayaknya pelan banget tuh. Yang adegan mana ya? Yang waktu Maaf spoiler ya. Nah, ini yang waktu siapa? Yang ceweknya dikasih lelehan apa gitu, pokoknya yang karet begitu, yang oh iya hitam itu ya. hitam gitu tuh, kayaknya itu kayak transisi dari adegan satu ke adegan kayak terlalu lambat gitu untuk suatu film yang harusnya kita lagi ngejar, terus habis itu dia kelihatannya cuman gundah gulana, mestinya orang lari itu malah jalan kaki gitu ya, kan bingung jadinya. Kenapa gini? Jadi tuh kelihatannya loh, padahal tuh udah intensitasnya cukup bagus di awal itu, walaupun emang gua agak sebel juga Chris Rock, kayaknya suaranya agak dijantan-jantanin ya, mungkin nggak pada dasarnya dia emang Dengan posisinya sebagai seorang direktur detektif senior yang yang lumayan klise juga ya, enggan kerjasama dengan mitranya. satu lagi dia kayak mungkin lagi di usahanya mengganti image-nya yang agak komedian. Mau lucu banget tuh dia kalau di komedi. Drama sarkastik. Makanya cocok mukanya di komedi ini serius. Cuma ternyata di sini agak sedikit gimana gitu untuk Dan secara box office juga walaupun nggak bisa dibilang gagal, tapi ya gitu deh, buram seperti layar kita. ya cukup lah sebenarnya ya, emang dari dulu sih gimana ya, pasti mual sih apa namanya nonton Saw itu dari dulu. Ini nggak ada menurut aku ya, nggak ada mual-mualnya deh, Kalau walaupun gue emang agak gore yang kayak gini nggak. core yang dari beberapa scene film ini emang yang pertama itu yang lumayan lah, yang pertama itu pembunuhan pertama. Gue lumayan agak, walaupun gue suka green core kadang masih agak gimana juga ya kalau tuh agak gering-gering gitu kayak kalau udah kelihatan gitu. Jadi skornya berapa ini? Ya Kita nggak perlu lama-lama ya, Spiral nih. Spiral ini nggak perlu lama-lama lah. Berapa skornya? Saya beri, sebenarnya masih agak lumayan sih kalau gue bilang, sebenarnya kalau ceritanya jujurnya cukup bagus lah. Saya kasih 7 sebenarnya. 7,5. Karena masih bagus penggarapan. Oh iya, dari sisi itu serius sih bagus. Tetapi balik juga tuh tadi seperti si Chris Rock, aku juga kurang sebel lihat, entah karena disengaja karakternya si bapaknya itu Samuel L. Jackson itu, kenapa dia nggak bisa berubah itu ya, gayanya itu di semua film harus kayak gitu loh, kenapa ya? Jadi lama-lama sebel juga sih. Di Avenger gitu, di film apa gitu, dia jangan-jangan nggak bisa berubah gitu. Sebenarnya ada berubah tuh, pernah Unbreakable. Unbreakable sama aja deh menurut aku. Iya.
Sama. Kalau gue gak lumayan beda sih kalau gue bingung sih kalau dia sama Jackson. Tapi emang Emang tapi masalahnya udah menjual banget. keunggulannya emang di bacotannya itu sih ya. Yang paling aku kagumi di Eight itu film Tarantino itu loh, gila itu. Pulp Fiction atau yang mana? Enggak, yang Cowboy Eight, Oh. Eight, apa sih? Ini apa namanya? Yang film Di ke-8-nya Full- Tarantino. Full Eight tapi itu luar biasa banget dia mulutnya. Iya. Itu tapi emang bagus sih kalau dia emang di tingkat-tingkat yang panjang narasi begitu. Nah, narasi panjang Narasi dan panjang bagus. Dan emang pada dasarnya Chris Rock juga sebenarnya bilang kalau misalkan adegan pertamanya ini apa? Film Spiral juga sebenarnya ngikutin dari film Quentin Tarantino, pasca Tarantino. Dia Yang pertama kali bagian ngomongin mana soal Forrest Gump. Terus oh yang pas dikirimin ya pokoknya dia ngomongin soal misalkan Forrest Gump tentang saja ngomongin tentang pop kultur lah, itu kan sebenarnya ngikutin gaya-gayanya Quentin Tarantino walaupun cuman cuil dikit dari film ini doang sih. Ada dia kayak nyuri tekniknya gitu, cuman tidak terlalu memorable sih sebenarnya. Tapi yang itu gue pernah baca wawancaranya sama salah satu majalah yang bukan majalah sih, salah satu situs web yang gue baca kalau dia Chris Rock tuh ngambil adegan pertamanya setelah yang tabrakan itu. ini sutradaranya Chris Rock bukan nih? Enggak, cuman waktu itu jelasin kalau misalkan ada inspirasinya dari situ katanya. Nanti deh coba cari Boleh. itu pokoknya pas tabrak ada semacam ngobrol-ngobrol yang istilahnya agak pop culture lah. Itu kan sebenarnya ngikutin Reservoir Dogs pertama kan, obrolan-obrolan kayak gitulah. Nggak nih yang Obrolan-obrolan yang bernas dan kayaknya nggak masuk akal untuk orang-orang Amerika yang bukan orang Amerika malah. nah Paling yang tahu mungkin kan memang masih umum masih Forrest Gump. Kalau yang Quentin Tarantino kan emang udah sangat jarang, mungkin orang Amerika banget lah gitu. Tapi emang kan gimana pembawaan bikin film Quentin Tarantino kan gitu. Walaupun kita nggak tahu tapi kita nikmatin gitu. Anehnya gitu. kalau menurut aku kelebihan Tarantino itu dia nggak punya gaya menurut aku ya. Dia tuh gaya tiap film pasti berubah dan dia sebebas-bebasnya sutradara itu Quentin Tarantino. Karena pada dasarnya kata-kata yang selalu dia bilang kan itu yang dia lakukan sebenarnya bukan meniru tapi sekalian mencuri. Saya juga bingung itu kata-kata yang itu. Oke, Bang Ilvan. Oke. Karena udah semakin buram dan mata kita buram kamera kita. Buram-buramnya. Kita akhiri sampai di sini. Ya, kita sampai sini dan Salam dari Supri. Salam dari Supri. Salam dari layar buram lah. Oke, kita akhiri sampai di sini. Ciao. Ya, udah.